pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi menikmati acara Mana Surgawi. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin sampai pada pagi hari ini, dan Tuhan akan berfirman kepada kita semua. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema, gereja harus tetap dalam kondisi yang paling baik. Di tengah-tengah dunia yang semakin buruk, gereja tidak boleh ikut buruk juga. Tetapi gereja harus tetap dalam kondisi yang paling baik. Bagaimana gereja harus tetap ada di dalam kondisi yang paling baik? Gereja harus tetap melekat kepada Tuhan. Gereja harus tetap melekat kepada Tuhan sebagai kepala gereja itu. Di dalam Yohanes 15, ayat yang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan Yohanes 15 ayat yang ke-5, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, gereja Tuhan di saat keadaan kondisi dunia yang seperti ini, gereja harus tetap melekat kepada Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita harus tetap melekat kepada Tuhan agar kita bisa berbuah, agar kita bisa berdiri teguh di dalam dunia yang penuh dengan keburukan ini, di dalam dunia yang saat ini goncang, ya, di dalam dunia yang saat ini kondisinya tidak baik. Tetapi gereja kalau tetap melekat kepada Tuhan, gereja pasti menjadi yang terbaik di dalam dunia ini. Kedua, ya, gereja harus berakar. Di dalam Kolose 2 ayat 7, kita baca di dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar, ya. Kalau akar kita tidak kuat, kita pasti jatuh di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tetapi kalau kita berakar, akar kita masuk ke dalam dan kita akan menjadi kuat. Gereja Tuhan akan tetap ada di dalam kondisi yang paling baik, ya. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 8, kita harus mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 8, ayat 7 mulai, ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk gereja Tuhan saat ini, untuk kita semua di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini. Tapi Tuhan mengharapkan kita tetap ada di dalam kondisi yang paling baik. Berakar di dalam Tuhan. Berakar, merambatkan akar-akarnya ke batang air, ya, supaya kita tidak akan mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Kita bisa boleh bertumbuh terus kuat di dalam Tuhan, ya. Mengandalkan Tuhan adalah kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan adalah satu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, ya. Kita baca di dalam Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat.
Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Hanya nama Tuhan yang menjadi menara yang kuat di dalam kehidupan kita. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita sebagai orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita akan lari kepada Tuhan, ya, karena nama Tuhan itu menara yang kuat. Tidak ada selain nama Tuhan di dalam dunia ini yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman ini. Kita mau senantiasa merenungkan firman-Nya siang dan malam. Seperti di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara-saudara sekalian, biarlah kita mau tetap berdekat kepada Tuhan. Kita mau tetap merenungkan firman itu siang dan malam, supaya ada kekuatan di dalam hidup kita menghadapi tantangan, menghadapi kabar-kabar yang tidak benar, menghadapi kabar-kabar yang sangat menakutkan. Biarlah kita boleh tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokok yang benar itu, dan firman-Nya akan menghibur kita. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mau bersaksi, ya, menutup renungan pada pagi hari ini. Biasanya kalau bulan puasa saya jual kembang api, ya. Saya jual kembang api, dan kembang api itu bulan 2 sudah datang, ya, sudah dikirim sama bos saya. Bulan 2 ya lumayan banyak. Tetapi karena ada COVID-19, ada kabar-kabar, katanya anak saya Unjung, ya, Daniel, "Mah, jangan ambil lagi kembang api, soalnya takut tidak ada orang beli, ya, karena takut orang-orang tidak keluar, tidak mau beli, ya." Biasanya sebelum puasa itu ada perpisahan, ya, ada mantenan, ada umroh, ya, itu semua orang pakai kembang api, menjadi tradisi di sini, ya. Tetapi waktu itu ditutup semua, dan kembang api itu biasanya saya laku tiap harinya sebelum puasa laku, tapi itu tidak laku. Ada pengajian pakai kembang apian, waktu itu ditutup semua. Waktu itu saya berpikir, wah, kayak apa ini kalau udah ada orang yang beli, ya, pada puasa nanti. Biasanya 2 minggu sebelum puasa itu banyak yang sudah pulaan, ya, ambil kembang api di saya. Tetapi waktu itu tidak ada, sepi. Saya pakai karyawan cuma 2, biasanya 5, biasanya 4, ya, banyak. Ini cuma pakai 2, sepi sekali. 2 minggu sebelum puasa itu sangat sepi, biasanya 2 minggu sudah ramai. Tapi ada orang Banyuwangi, orang Wonosobo, orang yang pertama pulaan sama saya, dan dia, "Kayak apa, Mah, keadaannya, Mah?" Dia manggil mama sama saya, ya. Ada yang panggil Taci, ada yang panggil Tante, ada lagi yang panggil Popo, ya. Tapi saya mau terus apapun yang mereka panggil saya, ya. Dia berkata, "Kayak apa, Mah?" "Oh, tidak tahu, ya. Ini keadaannya sepi, ya. Keadaannya sepi. Bagaimana ini?" Lalu dia di situ, di toko saya itu ada satu hiasan dinding yang bertuliskan di dalam 1 Petrus, ya, Petrus 5 ayat 7, "Jangan khawatir, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu." Lalu orang itu, pelanggan saya itu berkata, "Itu, Mah, itu, Mah, jangan kamu khawatir, katanya.
Tuhan tidak pakai hamba Tuhan, tidak pakai teman saya, tapi pakai pelanggan saya untuk menegur saya supaya percaya kepada firman, supaya saya boleh tetap berharap kepada firman itu. Yang ada lagi, saya ingat ada 3 orang yang mengingatkan saya kepada firman itu. Jangan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Ya, mereka mengingatkan saya. Biasanya saya tidak pernah melihat bacaan firman Tuhan itu, tidak pernah. Tetapi orang ini mengingatkan saya supaya saya jangan khawatir menghadapi tantangan yang ada, supaya saya tetap menjadi orang-orang yang mempunyai kondisi yang paling baik di tengah-tengah COVID-19 ini. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, mari kita mau tetap menjadi gereja Tuhan dalam kondisi yang paling baik dan datang kepada firman itu, datang kepada Sang Pencipta itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, sekian renungan Mana Surgawi pada pagi hari ini, dan mari kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah menerima firman-Mu melalui acara Mana Surgawi ini. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang krisis, yang saat ini sedang buruk keadaannya, tetapi biarlah kami sebagai gereja-Mu tetap setia kepadamu, tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu, tetap Tuhan mengandalkan Engkau, tetap melekat kepadamu ya Tuhan, dan tetap Tuhan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah berubah, dan kami boleh datang kepadamu sebagai gunung batu yang teguh. Nama Tuhan adalah gunung batu yang teguh. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau datang kepadamu Yesus, kami mau datang supaya kami boleh kuat di dalam Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat, tetapi dengan Engkau kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami boleh bersyukur pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.